Tahu gak Masyitoh itu siapa? Masyitoh itu adalah tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Tahu gak Fir'aun? Raja yang sangat kuat, merasa sangat kuat, merasa sangat hebat, sampai mengaku dirinya adalah Tuhan. Padahal siapa Tuhan kita? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bukit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan pangsit? Siapa yang menciptakan gunung? Coba yang ngecek lagi. Siapa yang menciptakan gunung? Siapa yang menciptakan burung? Siapa yang menciptakan capung? Capung. Siapa yang menciptakan tepung? Salah. Kampret manusia. Tapi manusia dikasih akal oleh siapa? Semua diciptakan oleh Allah. Tapi Fir'aun ini mengaku dirinya adalah Tuhan. Barang siapa yang tidak mau menyembah kepada Fir'aun, maka Fir'aun akan membunuhnya. Sampai dia mau kembali mengaku Tuhannya adalah Fir'aun. Suatu ketika Masyitoh ini nyisirin rambutnya putrinya Fir'aun. Namanya putri, mandi ada yang mandiin, makan ada yang nyiapkan, bajunya ada yang nyiapkan, sampai nyisir rambutnya ada yang nyiapkan, ada yang melayani. Namanya Masyitoh. Suatu ketika putrinya Fir'aun duduk di depan kaca sambil disisir oleh Masyitoh. Tiba-tiba sisirnya Masyitoh ini terjatuh ke tanah, ke lantainya kerajaan. Diambil oleh Masyitoh sambil mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba putrinya Fir'aun langsung kaget. Apa yang kau ucapkan tadi? Aku mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wah, siapa itu? Itu adalah Tuhanku. Wah, bukankah Tuhanmu adalah ayahku? Bukan, Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Langsung putrinya Fir'aun ini marah, berdiri dari tempat duduknya, mau mengadukan Masyitoh ini karena Masyitoh mengaku Tuhannya adalah Allah. Gak mau mengakui Fir'aun adalah Tuhannya. Sampai kemudian Masyitoh ini dilaporkan kepada Fir'aun. Akan melaporkan kau kepada ayahku. Teman-teman, takut gak Masyitoh? Enggak, Masyitoh gak takut. Silahkan. Kemudian putrinya Fir'aun ini nyari ayahnya. Ayah! Ayah, aku membawa berita yang sangat
Baik, aku akan datang kepada raja. Masito, sepertinya kau mau dihukum. Aku siap menghadap kepada raja. Teman-teman, Masito tidak takut akan dihukum oleh si raja ini. Raja Fir'aun diseret Masito. Ditanya sama raja, Kalau tak takut ini yang dulu. Masito si Kiai. apakah kau mengakui Tuhanmu adalah Allah? Kata Masito, iya, Tuhanku adalah Allah. Kau tahu akibatnya, Masito? Masito, kamu kok gak berdiam aku, Masito? Aku kan menyeramkan. Mana Masito yang guyu? Teman-teman, kemudian diseret Masito beserta anak-anaknya, disiapkan kuali yang sangat besar, di mana kuali ini berisi minyak yang sangat panas. Masito kemudian ditarik putranya, dimasukkan ke dalam kuali yang sangat panas. Teman-teman, ngeri nggak teman-teman? Ngeri nggak kalau kuali itu berisi minyak goreng panas, kemudian anaknya Masito dimasukkan ke situ? Kejam nggak Fir'aun? Apakah Masito berubah pikiran? Tidak. Masito tetap mengakui Tuhannya adalah Allah. Dimasukkan anaknya, dimasukkan ke dalam kuali, dilemparkan oleh Fir'aun. Saking panasnya, kemudian tulang-tulangnya itu bermunculan tanpa ada dagingnya. Saking panasnya dagingnya hancur, tulang-tulangnya kemudian keluar. Masito melihat itu, sedih nggak Masito? Tentu saja sedih, tapi tidak merubah keyakinannya bahwa tetap menyembah kepada Allah. Ditarik lagi putra yang kedua, ditanya lagi Masito, apakah kau masih mau berubah, Masito? Tidak, Allah adalah Tuhanku. Tarik lagi anaknya, dimasukkan lagi ke kuali yang sangat besar dan panas itu, teman-teman. Masuk ke situ, tulang-tulangnya kemudian bermunculan saking panasnya, kulitnya, dagingnya terlepas, bahkan matanya, telinganya sudah hilang. Teman-teman, ngeri sekali, sedih sekali Masito. Dan yang terakhir adalah anaknya yang masih bayi, yang masih digendong oleh Masito, diambil juga oleh Fir'aun, mau dilemparkan ke kuali itu. Tiba-tiba Masito hatinya tergerak, berubah. Kenapa harus anak bayimu juga merasakan hukuman kejam dari Fir'aun? Apakah aku harus tetap beriman atau kembali kepada kekufuran? Tiba-tiba bayinya yang kecil itu bisa berbicara. Ibu, kita ada di jalan yang benar. Allah bersama kita. Tiba-tiba Masito kaget, tuh bayinya bisa ngomong. Akhirnya diserahkanlah bayinya. Kemudian Masito kembali teguh dengan imannya. Bayinya itu dilemparkan lagi ke kuali oleh Fir'aun. Sekarang yang terakhir giliran Masito. Masito masuk sendiri ke kuali besar itu. Tapi Masito punya satu permintaan. Nanti jika sudah mati semuanya, tulang-tulangnya untuk dikumpulkan dan dikubur jadi satu beserta tulang dari anak-anaknya. Masito dengan keteguhan kemudian mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk ke dalam kuali, tiba-tiba seluruh istana Fir'aun baunya sangat harum, teman-teman. Jadi kemudian banyak yang beriman kepada Allah, meninggalkan Fir'aun. Dan ketika Rasulullah sedang Mi'raj, terciumlah bau bau yang menyengat yang meninggal dalam keadaan syahid. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah tidak berada
kemudian melanjutkan perjalanan. Dan malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, saya sampai di sini saja. Nanti kalau saya ketemu sama Allah, khawatir tubuhku akan hancur. Maka Rasulullah kemudian naik sendiri ke atas bertemu dengan Allah. Dapat perintah sholat berapa waktu, Mas? Sholat subuh nggak tadi? Cici loro sholat subuh. Tadi sholat subuh. Sholat asar. Tadi Jumatan tadi. Oh, alhamdulillah. Sholat asar. Alhamdulillah. Sholat maghrib. Bisa. Tak pikir saking semangatnya sholat maghrib. Ya, betul maghrib. Nah, teman-teman dapat perintah sholat 50 waktu. Banyak apa sedikit? Kemudian ditahan oleh Nabi Musa. Wahai Muhammad, kembali lagi kepada Allah, minta keringanan. Sampai kemudian diringankan menjadi 5. Apa saja? Boleh nggak kalau ditinggal subuh? Boleh nggak kalau nggak sholat subuh? Aku nggak sholat subuh soalnya rasa-rasa nek pagi itu masih ngantuk. Aku kok enak tidur, makanya nggak sholat subuh. Siapa yang seperti itu? Jangan katakan surat lain enggak. Aku nggak sholat subuh, soalnya belum sekolah masih sampai enak tidur. Siapa yang seperti itu? Karena pakai Teman-teman nggak boleh meninggalkan sholat. Nanti ketemu sama ular apa ini? Kok ular kobra? Ular apa? Ular yang berkepala 7. Masya Allah. Siapa yang bisa jawab pertanyaan angkat tangan nanti dapat hadiah. Mana ya? Laki-laki apa perempuan ya? Coba. Apa nama ular yang kepalanya ada 7 dan ular apa? Ular sejak kita maju ke depan. Presentasi. Ular apa Pak namanya? Ular sejak. Ularnya ada kepalanya ada berapa? Tugas kepala ular tadi ngapain? Mematok kepalanya laki-laki yang apa? Yang tidak sholat pintar. Teman-teman, perjalanan Isra Mi'raj tadi Rasulullah bertemu dengan Allah, dapat perintah apa? Katakan. ya sini yang kanan. Makasih ya Kak. Oh, Masya Allah. Allah tadi mendapat perintah mendapat perintah apa dari Allah? Rasulullah tadi mendapat perintah apa dari Allah? Sholat. Kok pintar, Masya Allah. Sholat berapa waktu? Berapa kali? 5. Apa saja? Subuh. Asar. Subuh. Hari subuh itu duhur. Subuh terus apa? Subuh. Tadi sampai sudah sholat maghrib belum? Oh belum. Tadi sudah sholat subuh belum? Oh belum. Nanti ngomong sama ibu, Bu aku bangunin sholat subuh. Nih gak gitu aku ketemu sama ular sejak kepalanya ada 7. Terus gigit di kepalaku. Gak mau ketemu ular sejak aku sholat. Masya Allah, minta sudah.
gitu. Mau hadiah? Kali ini Kak Ulan punya permainan sulap. Sulapnya